Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la mathila lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada yang kena kanker, Pak. Kantong kering. Insya Allah. Sudah terlihat di wajahnya senyum-senyum. Pada pagi ini kembali Allah kumpulkan kita di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, di tempat yang mulia ini, majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat ini dan menjadikan sebab kita untuk bisa berkumpul kembali di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini marilah kita saling menasihati sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Maka ketika saya duduk di sini bukan berarti saya menasihati Bapak, tapi sebenarnya saya yang menasihati diri saya sendiri. Apabila ada ucapan saya yang sampai kepada hati Bapak, maka alhamdulillah bisa diamalkan. Pada kesempatan kali ini, pekan keempat dari kajian kita di bulan ini, dan kita sudah mengambil materi fikih, kemudian tazkiyatun nafs, kemudian fikih lagi, dan di pekan keempat kita akan mengangkat tema tentang adab. Tentang adab, yang mana adab itu bagian dari akhlak yang mulia, dan agama Islam agama yang beradab, sehingga segala aktivitas kita itu ada adabnya. Semisal Bapak sekarang sedang apa ini? Sedang tidur, sedang makan, apa sedang ngaji? Atau tiga-tiganya, Wah? Ngaji sambil makan. Makan yang kita lakukan itu ada adabnya, Pak. Majelis yang kita hadiri itu ada adabnya. Ya, bahkan Bapak tadi keluar dari rumah Bapak itu ada adabnya. Dan semuanya diatur dalam Islam. Dan ternyata menjadi orang yang beradab itu keren, Pak. Dihormati orang, betul enggak? Dihargai orang, betul enggak? Anda segan, Anda sopan, kami segan. Kan gitu slogannya, betul? Ternyata dalam Islam beradab itu memiliki kedudukan yang tinggi, mendapatkan pahala yang besar. Ya, di antaranya yaitu kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Gak ada. Semuanya ingin masuk surga. Dan cara masuk surga di antaranya yang paling kuat adalah dengan beradab. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, apa sih penyebab orang kebanyakan masuk surga? Apa faktor terkuat orang-orang bisa masuk surga yang di dalamnya banyak sekali kenikmatan yang abadi? Maka Nabi mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq.
taqwallah wa husnul khuluq. Apa itu, Pak? Takwa dan akhlak yang baik. Dan adab termasuk akhlak yang baik. Maka semakin beradab, maka semakin besar potensi kita masuk surga. Ya. Sebaliknya, penyebab orang masuk neraka, Bapak tahu kenapa? Ada dua juga. Yang pertama al-famu, yang kedua al-farju. Dua F, fam dan farj. Apa itu? F yang pertama, fa yang pertama, mulutmu harimau karena nggak jaga adab dalam berkata-kata, akhirnya memfitnah, menggibah, menyakiti orang, kasar, mengejek, dosa-dosa lisan lahir, akhirnya dia masuk neraka. Kok surga, Bapak? Bapak belum sarapan. Tolong panitia pastikan beliau sudah dapat jatah sarapannya. Sudah. Yang kedua yaitu kemaluan. Jadi gara-gara kemaluan seseorang besar kemungkinan masuk neraka. Kebanyakan orang masuk neraka gara-gara kemaluannya. Apa maksudnya, Pak? Zina. Apalagi nih yang jauh-jauh dari istri nih, diuji sama Allah. Apakah jajan di luar enggak? Ya, uangnya dipakai untuk keluarga yang di Indo atau dipakai jajan di luar, Bapak? Kalau ngaku bisa aja, Bapak. Hati-hati. Dosa zina menyebabkan kebanyakan orang masuk mana, Pak? Neraka. Ya, apalah artinya kenikmatan sesaat, Bapak? Ya, dengan pedihnya api neraka yang lama. Jangan samakan satu hari di akhirat dengan satu hari di dunia. Ya, hati-hati. Sabar, Pak ya. Kalau Bapak bisa datangkan istri, bawa ke sini, Pak. Kalau nggak bisa buka cabang di sini. Kalau nggak bisa juga berbanyak puasa. Dan jauhi tempat-tempat fitnah. Ya. Hati-hati. Itu dia salah satu keutamaan berakhlak mulia. Ya. Pintu terbesar untuk masuk surga. Tayyib. Tidak hanya masuk surga, Pak, orang yang memiliki akhlak yang mulia, adab yang baik, tidak hanya masuk surga saja, tapi dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah man hassana khuluquhu. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat majlisnya denganku, ya, di hari kiamat nanti, itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Siapa yang gak mau dekat dengan Rasulullah? Ya, ada beberapa orang yang akan dekat dengan Rasulullah. Siapa yang tahu? Ya tentu Bapak Abu Bakar. Betul. Kita bicara amalan, Pak. Kita nggak mungkin mencapai derajat keimanan Abu Bakar, ya. Tapi ada amalan yang bisa mendekatkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling banyak bersujud. Iya, betul Bapak ya, Pak Tajud. Perbanyak sholat. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin berdekatan denganmu di surga. Apa kata Rasulullah? Fa'inuni
bikasratis sujud, maka ya tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Maksudnya kamu bisa merealisasikan itu dekat denganku ya dengan memperbanyak sholat. Perbanyak sholat Pak. Jangan hanya sholat sholat fardu mah wajib, nggak ada kata tawar menawar. Yang dimaksud adalah perbanyak sholat sunnah ya, qobliyah ba'diyahnya, sholat malam tahajudnya, duhanya, dan lain sebagainya. Ada amalan lain Pak, yaitu menyantuni anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahatain, kata Nabi. Aku bersama anak yatim seperti ini kedudukannya, dekat. Ini jauh apa dekat Pak? Dekat. Ya. Tapi kalau udah janda, gimana Ustaz Setiawan? Jandanya punya anak tidak Pak? Ya biasanya janda bawa anak ya. Kalau anak yatim yang masih kecil belum balik itu anak yatim. Kalau sudah dewasa bukan anak yatim. Ya, begitu. Itu bagus, dapat double pahala Pak. Menikahi janda sama mengurus anak yatim. Coba Bapak perhatikanlah anak yatim di desa Bapak. Perhatikan, ya. Sisihkan real Bapak untuk menyantuni anak yatim yang mati bapaknya. Tapi jangan modus Pak ya. Ikhlas. Ya, karena Allah bukan karena ibunya. Ikhlas karena Allah. Bilang saja, ya, ini ada dari hamba Allah. Gak usah disebut dari Pak Muhsin, dari Pak Tajun, gak usah. Ya, dari hamba Allah bilang. Itu Masya Allah. Tanya, SPP-nya sudah dibayar belum? Belum. Biar saya yang nanggung SPP-nya. Jajan sekolahnya ada enggak? Atau buku-bukunya, tas-tasnya ada enggak? Gitu. Kasih tahu saya. Begitu. Jangan nanya ibunya ya. Bahaya. Itu dia diantara amalan yang bisa mendekatkan kita ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adab apa yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini? Yaitu adab-adab sehari-hari yang sering kita lakukan. Coba yang sering kita lakukan apa Pak? Hah? Ya, yang paling sering kita lakukan makan. Kalau gitu kita angkat adab makan, adab minum. Ya, paham Bapak? Saya. Nanti juga ada adab tidur, karena Bapak juga tidur kan? Nah, tapi kan sekarang nggak tidur. Nah, jadi dia ditunda. Ya. Nanti ada berpakaian. Nah, jadi pakaian Bapak ini ada adabnya. Apakah harus pakai saub? Apakah boleh pakai batik? Bagaimana bentuknya? Bagaimana cara makainya? Itu diatur sama Islam komplit. Bapak buang hajat, ada adabnya Pak. Jadi jadikan aktivitas kita itu Pak sumber pahala, ladang. Jangan cari pahala hanya di sholat, di puasa, zakat, haji, umroh dan lain-lain. Jangan. Manfaatkan kehidupan kita sehari-hari untuk mendulang pahala Allah dan menggapai ridho Allah dan surga Allah, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau bisa ditulis Pak, ya saya suka kalau pengajian itu Bapak catat gitu loh, supaya apa? Masuk kuping kanan ke dalam hati, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya. Bukan ngaping ngaji modal kuping, tapi ngatat ngaji sambil dicatat. Bawa catatannya, ya.
Bawa perlengkapan, mau kemana Pak? Mau ngaji, ini tasku. Nah, ini tasku khusus kan Pak? Ya, kalau bisa pakai apa tuh namanya? Body bag ya, body bag. Apa namanya itu? Kresek, itu kresek plastik. Tas. Ya, tas ya. Gak semua punya tas Pak. Nah, kalau ada tas alhamdulillah. Yang sering nyatat dari pengajian saya siapa? Pak Saman ya? Masya Allah Pak Saman. Ya. Patut dicontoh. Baik, sekarang kita akan masuk ke adab makan. Siap-siap Bapak? Dicatat ya. Yang pertama, makan itu kebutuhan naluri. Kebutuhan naluri kita sebagai manusia. Nggak makan mati. Ya, nggak makan nggak bisa beraktivitas. Akan tetapi Islam mengatur bagaimana seseorang itu makan. Dan kita bisa bagi adab makan ini ya ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, adab sebelum makan dan adab ketika makan dan adab setelah makan. Ya. Yang pertama, adab sebelum makan. Yang pertama itu niat. Catat. Niat yang soleh, niat yang baik. Bapak kalau makan niatnya apa? Supaya gemuk Ustadz. Ya, ini kurang soleh niatnya. Bagus. Supaya kuat beribadah. Supaya kuat cari nafkah, bukan cari yang lain. Ya. Niatkan itu. Seperti kita tidur, niatnya apa? Supaya bisa ya menguatkan badan, mengembalikan stamina untuk bisa ibadah lagi. Seperti itu Pak niatnya. Jangan geletak, dah. Makan langsung. Niatkan dalam hati kita makan untuk apa? Hadirkan Pak, dihadirkan dalam hati. Niat kita untuk apa makan ini? Ya. Ada satu kaidah para ulama mengatakan al-adat sorot ta'at binniat salihat. Kebiasaan, aktivitas sehari-hari bisa bernilai pahala, bernilai ibadah jikalau dengan niat yang bagus, niat yang baik. Begitu. Ya, Bapak makan niatnya apa? Bapak tidur niatnya apa? Niatkan yang niat-niat yang baik ya, untuk kuat ibadah, kuat mencari nafkah ya, dan lain sebagainya. Kemudian adab yang kedua, tahari aklil halal, yaitu mencari makanan yang halal. Jangan asal makan, pastikan ya apa yang kita makannya halal. Halal secara zatnya dan halal cara carinya. Ya, jangan yang haram secara zat. Babi jangan, homer jangan, itu haram secara zat, nggak boleh. Jauhi, fajtanibu, kata Allah, fajtanibu, jangan ya, tinggalkan, jauhi, jangan dekat-dekat. Yang kedua, cara mendapatkannya, jangan hasil nyuri, korupsi, tidak boleh. Ya, kalaupun itu ada makanan teman kita, izin. Itu makanannya enggak dimakan akhi. Enggak. Nah, nanti basi akhi. Baru dibeli kok. Tapi kok banyak kali. Iya memang banyak. Enggak paham-paham temannya ini. Maksudnya pengen gitu lah ya. Harus peka. Begitu. Ya. Cari yang halal. Dan ini perintah dalam Al-Quran. Bahkan perintah kepada para rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik ya. Begitu juga orang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki kami yang halal ya.
Jangan cari yang haram. Kenapa, Pak? Satu, hilang keberkahan dalam hidup Bapak. Ya. Hilang keberkahan karena yang Bapak makan itu jadi daging, Pak. Gak berkah harta Bapak, keluarga Bapak, anak istri Bapak, gak berkah. Yang kedua, siksa api neraka menanti. Kata Nabi SAW, ayulah min nabat an suhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari halal yang haram, maka tempatnya di neraka. Hati-hati. Kita sebagai pekerja harus amanah, jangan tilep, ya, jangan khianat. Tidak boleh kita memakan harta yang haram. Nah, ini gaji saya. Udah, jangan malah melakukan hal-hal yang haram. Ya, apalagi bekerja dengan cara yang haram. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga adabnya, jangan makan melebihi kapasitas perut. Berhentilah kalau sudah kenyang. Udah kenyang masih juga diembat. Ini nggak boleh. Allah menegaskan kulu washrabu walatus rifu. Makan monggo, minum silahkan, tapi jangan berlebihan. Terkadang makanan yang dimakan halal, ya, nasi putih pakai rendang, masya Allah. Sambalnya sambal hijau, masya Allah. Ya, nelan lu dah kita. Tapi ternyata Pak, satu bakul habis nasinya. Nggak boleh berlebih. Makanan itu Pak, jangan satu israf berlebih-lebihan, dua jangan tabdzir, ya, menyanyiakan. Tidak boleh israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan, melebihi kebutuhan. Tabdzir itu apa? Membelanjakan harta kepada yang haram. Membelanjakan harta kepada yang haram. 1 rupiah, 1 real Bapak belanjakan kepada yang haram, itu tabdzir. Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira. Jangan engkau berbuat apa? Tabdzir, ya. Kalau buang-buang makanan apa namanya itu, Pak? Tidak boleh. Makanya makanlah secukupnya. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan. Allah yang melarang. Kemudian yang adab yang keempat, penuhi undangan makan. Pasti. Allah, inilah kebiasaan mempersulit. Kalau kita diundang untuk makan, hadir. Apa kata Rasulullah SAW? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, maka datanglah. Adab. Itu tuan rumah senang. Begitu. Kalau antum suka menolak, dia bakal benci. Emang kenapa dengan makananku? Nggak enak. Emangnya haram kerjaanku nggak mau makan? Begitu. Ya. Jadi apa? Sakit hati orang, betul nggak? Mendingan datangi, nggak apa-apa walaupun hidangannya sederhana. Ya. Cuma gulai kambing, nggak apa-apa. Sop iga nggak apa-apa, Pak. Sate nggak apa-apa, ya. Walaupun sederhana. Tapi ada satu kondisi kita tidak boleh datang ke undangan tersebut. Kapan? Ya jelas Bapak, kita lagi puasa diundang makan, nggak boleh. Ada maksiat. Betul. Kalau di acara tersebut ada maksiatnya, ya. Misalkan apa? Ada homer di situ. Ada apa lagi? Dangdutan di situ. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ya. Pokoknya perkara yang haram. Jangan datangi. Ya. Kecuali boleh datang, kecuali kalau kita ingkar mungkar di situ. Akhi, ana datang ke sini untuk memenuhi panggilan antum, tapi ana shock. Ya, ada maksiat di tempat antum ini sekarang. Apa itu? 1, 2, 3, hilangkan. Ya. Masya Allah, hebat. Berani Bapak?
Ya sampaikan dengan lemah lembut. Jangan, ahli neraka kau, ngadain kayak gini. Nah, ya jelas gak mungkin diterima. Tapi kalau ya dari hati ke hati, pelan-pelan, ya empat mata, ya jangan di hadapan undangan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan hadir ke sini. Di sini maksiat, ya kan? Sakit hati nanti tuan rumahnya, yang ada malah Anda yang diusir. Ya, bukannya hilang kemungkaran, Anda yang dihilangkan. Dakwah butuh teknik. Kemudian yaitu tawadu. Tawadu, makan dengan rendah hati. Ya, jangan makan seperti orang-orang raja-raja kafir. Mereka makannya ya dengan cara yang sombong. Makan pakai piring emas, itu haram sendiri, nggak boleh makan pakai piring-piring emas. Di gelas-gelas kita boro-boro emas, Pak ya. Begitu. Ya, hilangkan rasa sombong itu. Ya, hati-hati sekarang apa tuh konten kreator mukbang itu nggak benar itu, Bapak. Jangan ditonton. Itu kemungkaran. Kemungkaran makan seperti itu, ya. Itu makan makanan orang-orang yang tidak tawadhu. Makanlah seperti orang yang rendah hati, seperti Rasulullah. Ya, makanlah bersama orang-orang fakir. Begitu. Jangan berlebihan. Nabi SAW pernah bersabda, "Akulu kama ya'kulul abdu." Aku makan itu seperti makan hamba sahaya. Rendah hati, sederhana. Wa ajlis kama yajlisu al-abdu, dan aku duduk seperti duduknya hamba sahaya. Saya tanya, Pak. Ya, di zaman dulu perbudakan itu gimana mereka makan? Sederhana, Pak, ngampar di bawah begitu. Sederhana. Ini adab. Ya, pakai tangan, adab. Ya, bukan berarti pakai sendok haram, enggak. Cuma lebih dekat kepada kesederhanaan, kepada ketawaduan. Makan di bawah, Pak. Ya, bukan makan di atas meja. Ya, ini sekedar adab saja. Tidak sampai kepada pengharaman. Enggak boleh makan pakai sendok, enggak boleh makan pakai di atas meja, bukan itu. Hanya sekedar adab. Ya, supaya kita lebih tawadhu. Makan dengan orang-orang fakir, masya Allah, itu bisa membuat kita rendah hati. Kemudian yang berikutnya, ajak orang lain makan. Nah, ini yang berat, Ustaz. Ajak orang lain makan. Maksudnya apa? Gak mesti harus makan sama kita, bagi makanannya. Ya, terutama tetangga kita. Apalagi satu perjuangan. Ya. Seperjuangan. Ini kita semua bekerja di Saudi, jauh dari keluarga, harus saling menguatkan, harus saling tolong menolong, harus saling memperhatikan, menyayangi. Ya. Salah satunya apa? Jangan lupakan ketika kita makan. Di antara adab Islam, Rasulullah SAW mengatakan apa? Idza tabiha ahadukum kidran falyuksir maraqaha. Kalau kalian masak masakan yang berkuah, banyakin airnya. Summa liyunawila jarahu minha, dan kasihkanlah tetanggamu dari masakanmu itu. Begitu. Perbanyak kuahnya. Kuahnya masya Allah. Ini hal yang paling sepele, Pak. Kuah itu apa sih? Air, betul nggak? Hal yang sepele itu Rasulullah tekankan. Apalagi kalau isinya juga ada, ya kan? Begitu. Perhatikan. Kalau kita masak, coba usahakan jangan masak untuk sendiri. Minimal tawarkan. Ana mau masak mie, antum mau mie? Begitu. Ya. Kenapa, Pak? Karena itu termasuk amalan yang sangat mulia. Rasulullah SAW mengatakan apa? Afdalul a'mal an tudkhila ala akhikum sururan.
Termasuk amalan yang paling utama adalah engkau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu. Ya. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutangnya. Berat ini Pak, saya pun banyak utang. Ya. Au tut'imahu khubzan, atau ngasih makan roti untuk saudaramu. Jadi Rasulullah menyebut 3 amalan yang paling afdol. 1, apa tadi? Niat. Membuat teman kita bahagia, ya, nyenengin orang, nyenengin saudara kita, kawan kita, ya. Makanya Bapak, kalau nggak bisa kita nyenengin kawan kita, jangan bikin susah, jangan bikin sedih, jangan bikin kesal, jaga lisan. Yang kedua, membantu membebaskan hutang. Kadang nggak mesti Bapak yang bayarkan, mungkin Bapak punya kenalan, ya, dia orang kaya, ya, bebas katakan ini teman saya terlilit hutang, dia orangnya baik tapi karena kebutuhan dia, ya, karena istrinya sakit butuh biaya banyak, dia berhutang, dia banyak hutang, tolong dibantu dia Pak, dibantu, ya, seperti itu. Yang ketiga apa? Memberi makan, begitu. Ini 3 amalan yang paling mulia. Bahkan kata Nabi SAW, ya, sedekah yang paling utama adalah apa? Memberi air, ya, memberi makan. Bahkan itu pintu surga Pak. Kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, absyus salam, wasilul arham, wa atimut ta'am, wasallu bin nasi, wan nasu niyam, tadkhulunal jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Assalamualaikum. Setiap jumpa, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang kedua, sambung tali silaturahim. Telepon Pak, ibu bapak, saudari bapak, saudara bapak, bibi, paman, telefoni. Sambung tali silaturahim. Yang belum pernah hubungi dari sekarang. Saya di mana? Saya lagi sama onta nih di sini. Di mana sama onta? Di Arab. Begitu. Sambung pakai telepon. Sekarang nggak ada masalah untuk silaturahim. Jadi silaturahim itu Pak, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat, dengan saudara, bukan dengan orang lain. Kalau orang lain namanya ukhuwah, bukan tali silaturahim. Jadi salah kalau ada orang mengatakan, bapak-bapak kita berkumpul di sini untuk mempererat tali silaturahim. Siapa Anda? Ya, tali silaturahim itu sama-sama saudara, kerabat. Nah kalau kita di sini apa namanya Pak? Tali ukhuwah, bukan tali silaturahim. Apalagi tali celana, tali sendal. Bapak ya, yang ngomong bukan saya. Tali ukhuwah Islamiyah. Kalau tali silaturahim itu untuk kerabat saudara. Ini yang sering salah paham, salah istilah, ya. Kayak mahram, muhrim, mahram, ya. Gak boleh, bukan muhrim, salah, bukan mahram. Muhrim artinya orang yang ihram, mahram berarti orang yang haram dinikahi. Begitu ya. Hubungi Pak, WA, kabar paman, bibi, saudara dekat, saudara jauh, ya. Kalau gitu, mantan jangan Pak ya. Gak boleh. Hah? Gak boleh Pak. Nanti CLBK. Sampai mana kita tadi? Sampai jangan lupakan saudara tetanggamu ya. Apalagi kita di sini seperantauan. Nanti berkurang makananku Ustaz. Jangan salah Pak. Justru nambah 2B Pak. Nambah banyak, nambah berkah. Kenapa nambah banyak? Itu sedekah Pak. Sedekah itu nggak mengurangi harta, ya.
Yang kedua nambah berkah, Pak. Apa kata Nabi? Pernah Nabi SAW mendapat keluhan dari para sahabat, ya Rasulullah, kami kenapa kalau makan itu kurang terus ya, nggak merasa kenyang. Kemudian kata Nabi, barangkali kalian itu makannya sendiri-sendiri, makannya sendiri-sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, ya, makanlah secara bersama-sama. Ta'amul isnain li salas, makanan 2 untuk 3 orang. Wa ta'amul salas li arba', makanan 3 orang bisa jadi 4 orang, 4 porsi. Begitu, Pak. Bukti yang konkret, Pak. Kalau Bapak masak bareng itu awet kan, patungan. 1 orang 200 real misalkan. Ya, ada 5 orang. Masya Allah. Ya. Dibagi tugas, tiket, masak, makan bareng, 1 nampan, berkah ini. Berkah. Ya, kalian bapak-bapak berlima, nanti makanannya lebih tuh, bisa cukup untuk 6 orang. Begitu. Ya. Maka carilah keberkahan lewat hal-hal seperti ini. Ya, dengan makan bersama. Baik. Itu dia adab sebelum makan, ya. Sekarang adab ketika makan. Ustaz Budi sudah datang belum? Belum. Adab ketika makan yang pertama yaitu ya. Iya, lewat dulu itu cincaunya, apa cendolnya. Enggak khusus dah. Iya, kalau udah lewat baru. Kata Nabi apa tadi, Pak? Yang saya belum selesaikan terjemahan hadisnya. Wahai manusia, tebarkan salam. Sambunglah tali silaturahim. Kemudian bagi-bagilah makanan. Yang keempat, sholatlah malam ketika manusia tidur. Maka kalian akan masuk surga dengan selamat, ya. Tidak mampir dulu ke neraka, Pak. Ya, bisa melewati sirat dengan lancar. Dengan amalan-amalan tersebut. Taib. Adab ketika makan. Yang pertama adalah berkumpul. Berkumpul ketika makan. Bersama-sama makannya, Pak. Tadi yang saya singgung. Ya, dengan makan bersama-sama hikmahnya besar sekali. Pertama, menambah keberkahan dalam makanan. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ijtami'u ala ta'amikum. Berkumpullah kalian di atas makanan kalian. Jadi diperintahkan kita makan bersama, Pak. Bahkan kata Nabi, ta'amul isnain li salas, makanan yang 2 porsi bisa jadi 3 porsi gara-gara makan bersama. Ya, jadi jangan pelit untuk mengajak kawan kita makan. Ya, ada satu riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim itu terkenal nabi yang sangat dermawan, Pak. Nabi Ibrahim. Di mana beliau kalau makan tuh cari makan dulu, cari teman dulu. Kalau mau makan, cari teman makan. Ya. Kalau kita mau makan dulu. Kata Bapak. Pak Makmun ya? Tandai Pak Makmun ya. Kita kalau makan ngumpet. Aduh ya, rubah cara pandang kita, bapak-bapak sekalian. Ya, nggak ada kata merugi, nggak ada kata miskin ketika kita berbagi. Ya. Yang kedua, hikmahnya menambah keberkahan. Yang kedua apa? Menumbuhkan kecintaan. Kita bakal lebih solid, Pak. Makanya kenapa teman-teman di sini yang perantauan sering cekcok, sering berkelahi, sering berantem.
Karena nggak berakhir di meja makan, Pak. Ya, coba kalau makan bersama-sama, bisa kita obrolkan, begitu. Ya. Ternyata masalahnya di mana? Kurang ngumpul, sama kurang ngopi, ngopi bareng maksudnya, begitu. Ya, coba bangun persaudaraan, perkuat tali ukhuwah dengan makanan, ya. Makanya masya Allah, kayak di sini sekarang kita kajian, ya banyak makanan, alhamdulillah. Ini keberkahan namanya, Pak. Berkumpul manusia di sini, ya kita semua akhirnya saling mengenal, saling menguatkan, begitu. Ini menunjukkan keberkahan makanan dan perbuatan kita berkumpul mencari ilmu di sini. Kemudian adab yang berikutnya yaitu ghuslul yad qabla ta'am. Cuci tangan dulu sebelum makan. Ini untuk apa? Kebersihan, ya. Kebersihan. Dan para salaf dulu sebagian mereka mencuci tangan sebelum makan. Ya, walaupun dari hadis Nabi belum kita temukan ya. Nabi Rasulullah SAW mencuci tangan ketika makan. Ya. Apalagi kalau tangannya kotor, maka ini lebih ditekankan. Ya, karena khawatir membawa penyakit. Bapak ingat kasus anak kecil yang semua tubuhnya digerogoti cacing pita? Cacing apa? Cacing apa namanya? Pita ya, betul ya? Ya, sampai ke otak-otaknya, Pak. Karena dia main di tempat-tempat jorok, ketika makan nggak cuci tangan gitu. Sampai wafat beliau. Balita, Pak. Ya, orang tuanya punya kelainan mental, orang gila kalau nggak salah. Ya, jadi nggak bisa mengurus anak tersebut. Baru-baru saja, 2 bulan yang lalu kayaknya. Begitu. Meninggal. Ada banyak cacing di tubuhnya. Makanya perhatikan kebersihan diri dan keluarga. Jangan sampai makan tidak cuci tangan. Ya. Khawatir juga ada racun. Ada racun begitu. Mabok nanti. Kemudian adab yang ketiga, ketika makan tunggu makanan yang panas itu menjadi dingin. Jangan tergesa-gesa. Ya. Nabi SAW mengatakan, kenapa tunggu dingin? Fa innahu a'zam lil barakah. Karena itu lebih dekat kepada keberkahan. Lebih dekat kepada keberkahan, ya. Seperti itu. Karena kalau panas itu bisa membahayakan lisan. Membahayakan lisan, ya. Ya. Tapi jangan pula terlalu dingin, gak enak. Ya, sedanglah. Yang penting mampu Bapak untuk memakannya. Ya. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah tengah-tengah. Baik. Mungkin di sini kita akhiri. Insyaallah kita akan lanjutkan adab makan yang lain di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Yang sedikit ini diamalkan ya Bapak ya. Masih banyak adab-adab makan yang dengannya kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, pahala yang besar dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Silakan. Tafadhol. Ketika kita jalanan terus beli di warung Ada mic? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya bukan tadi ketika kita pesan makanan di perjalanan ada melebihi porsi. Kalaupun saya sudah ngomong sama orang jangan banyak-banyak di sini, tapi tetap melebihi porsi. Nah itu kan sebuah kelelahan. Kalau dihabiskan melebihi batas kita jangan. Kalau kurang itu mubah.
seperti itu. Mana mau orang makan bekas saya apalagi sisanya yang penting jangan sedikit seperti itu. Nah, itu bagaimana solusinya? Ya. Banyak jalan menuju Makkah, Pak. Ganti, jangan Roma. Banyak jalan menuju Makkah. Sama juga dengan kasus Bapak, banyak jalan menuju solusinya. Diperkirakan dulu Bapak. Ketika dihidangkan Bapak lihat, ya, ini makanan cukup enggak? Lebih enggak? Kalau lebih, makanlah secukupnya. Bapak pisahkan. Kalau ada kawan ajak makan. Berkuah, Ustaz. Ya. Kenapa? Berkuah. Berkuah. Berkuah maksudnya makanannya berkuah. Makanannya itu berkuah. Kalau sisa ya tetap Ya. ada orang pasti. Bisa bagi dua. Bapak beli makanan, minta wadah yang satunya kosong. Bapak sisihkan, masukin ke wadah itu untuk ditutup, bisa dibawa pulang untuk selanjutnya, atau dikasihkan ke orang. Bilang, ini belum saya sentuh. Belum saya sentuh. Begitu. Insya Allah mereka mau. Tapi kalau Bapak makan dulu, kok lebih ya, kenyang, ya kan? Nah, nggak mau orang pasti. Maka solusi cuma satu kalau seperti itu. Tutup, simpan, bawa untuk makan berikutnya. Yang terpenting jangan sampai ada yang terbuang. Bapak renungkan, banyak saudara kita nggak makan, sulit cari makan. Apalagi saudara kita di Indo yang sekarang katanya ekonomi subur, masya Allah. Ya, cocok jadi Menteri Keuangan ini. Begitu Pak ya. Pokoknya Bapak pikirkan bagaimana supaya jangan terbuang. Ada lagi? Satu lagi Pak ya. Saya jawab singkat nanti. Silakan Pak. Bolehkah kita meniup makanan atau kopi yang masih panas? Itu nanti ada penjelasannya insya Allah. Ya. Silakan Pak. Ustaz, tadi ada pada makan. Ini ada pada minum obat non medis atau medis. Ya. Diyakinkan obat itu bisa menyembuhkan perkataan dari Allah. Ya. Taib. Itu namanya asbab syar'iyyah. Sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat. Yaitu apa? At-tadawi, berobat. Jadi kalau kita sakit, ya, kita diperintahkan untuk berobat. Ya. Bahkan Allah melarang membiarkan penyakit menggerogoti, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Karena penyakit itu membahayakan. La darara wala diror. Jangan membahayakan diri dan orang lain. Maka berobatlah. Tapi ingat, jangan sembarang obat. Berobatlah dengan pengobatan yang syar'i, yang dibolehkan oleh syariat. Datang ke dokter, konsultasi, dikasih obat, minum obatnya. Kalau perlu operasi, ya, atau pengobatan herbal kayak habatus sauda, bekam dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi ingat, adabnya selain mengikuti aturan dari dokter tadi dan dari pakar herbal tadi, juga ikuti aturan dalam akidah. Jangan yakini obat itu menyembuhkan dengan sendirinya. Jangan kita bergantung kepada obat. Ya, yang menyembuhkanku adalah obat ini. Allah dokter itu, dia melupakan Allah, nggak boleh. Kita hanya meyakini ini hanya perantara, hanya sebab. Yang menyembuhkan hanya Allah. Gantungkan hati kita kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah. Ya, ingat Nabi Ibrahim ketika beliau sakit, beliau mengatakan apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkanku. Bukan obat, bukan dokter. Itu hanya sebab syar'i. Ya, hanya wasilah yang dibenarkan oleh syariat. Paham Bapak? Tapi jangan juga datang ke pengobatan yang tidak syar'i, ya, seperti dukun. Ya, orang pinter katanya, karena yang datang bodoh. Begitu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup,
kesehatan dalam badan, keluasan dalam rezeki. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.